Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan fi ilm sahalallahu tariqan ila jannah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah pelajar. Apa itu namanya pelajar? Talibul ilm, pencari ilmu. Jadi namanya mencari ilmu ini bukan perkara yang gampang. Pada namanya mencari ilmu ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Kita sangat bersyukur karena Allah Ta'ala masih pilih kita menjadi orang yang masih mau menimba ilmunya baginda Nabi SAW. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang untuk meneruskan generasi-generasi ulama, sebagaimana dulu adanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjadi mazhab kita sampai saat ini, atau mungkin pengarang Ihya Ulumuddin, kitab terbesar yang paling hebat karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, atau mungkin sebagai ahli dakwah seperti Maulana Sa'ad dan banyak lagi. Jadi orang-orang ahli ilmu itu dari zaman baginda Nabi SAW sampai sekarang, urut dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari waktu ke waktu, itu akan menjadi generasi emas. Maka kita ini adalah bibit-bibit Indonesia yang nanti akan menjadi pimpinan umat atau meneruskan masa ke masa orang-orang terdahulu. Ada khalifah yang dulu terkenal sebagai khalifah top, terkeren, terbaik, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, yang mana saking adilnya beliau ini, domba dengan singa itu bisa dalam satu kali. Padahal kalau dalam nalar kita, namanya singa ini pasti memakan namanya domba. Akan tapi saking adilnya beliau waktu itu dengan rakyatnya, saking zuhudnya beliau ini, saking kerennya beliau dalam pemerintahan, akhirnya beliau ini bisa menyatukan namanya domba dengan singa. Memang tidak dalam, tapi kalau memang sudah Allah SWT pilih sebagai orang yang sangat adil, yang sangat hebat dalam pemimpinannya, maka itu sudah tidak mustahil lagi bagi kita. Nah, di mana Allah SWT dan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman. Kemudian ada lagi itu siapa? Walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang diberi ilmu, dia ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kenapa orang kalau misalnya punya ilmu yang sangat luar biasa, dia ini diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang mulia. Kita lihat kalau zaman sekarang ada namanya Ustaz Abdul Somad, ada namanya Ustaz Adi Hidayat. Itu beliau ini bukan sembarangan. Tiba-tiba beliau langsung bisa ceramah-ceramah, jawab pertanyaan masail semua enggak. Akan tapi beliau mujahadah dari kecilnya, beliau belajar, beliau rela meninggalkan orang tua. Ustaz Abdul Somad, beliau ini rela meninggalkan orang tua beliau pas beliau masuk SMP. Kemudian beliau ini menekuni tentang ilmu agama. Akhirnya beliau ini berangkat menuju ke Mesir dengan jalur beasiswa. Nah, jalur beasiswanya itu masih mujahadah. Beliau ini enggak tiba-tiba langsung belajar, tiba-tiba bisa sendiri, enggak. Jadi ketika itu yang lulus, yang dapat beasiswa cuma 10 terbaik, nilai yang sangat terbaik. Kalau istilahnya very good. Nah, sedangkan kalau dalam kategorinya beliau ini masih good, enggak terbaik itu. Akhirnya apa cerita beliau? Tapi kalau ketika datang satu masalah, hampatkanlah saja. Dia langsung hampatkan saja, ada suatu ajaran. Akhirnya dia beliau doa nangis-nangis. Walaupun dengan niat kriteria good itu, beliau satu-satunya murid dengan kriteria good dan bisa mendapatkan beasiswa. Memang betul-betul mujahadah, enggak sembarangan. Makanya dari mujahadah beliau ini, beliau belajar meninggalkan orang tua beliau, walaupun sedih, walaupun harus meratapi kesedihan sepanjang perjalanan, harus di pojokan menyendiri dari teman-teman. Akan tetapi
setelah 4 tahun beliau belajar, akhirnya beliau bisa menjadi seperti kita lihat sekarang. Beliau bisa tampil di mana-mana. Beliau sampai di ceramah beliau, kalau ada yang mau ngundang ceramah dimanapun harus menunggu 1 tahun antriannya, saking panjangnya. Makanya kalau kita ini sebagai ahli ilmu, kita harus bangga dan juga harus lebih bagus lagi, insya Allah. Ini kita mempunyai teman, beliau ini dari Jepang, lahir di Jepang, kemudian sejak SD-nya sudah di Jepang. Masih targipan. Jadi beliau ini juga semangat, saking semangatnya beliau nggak belajar di Jepang akan tapi beliau rela beliau pindah negaranya ke Indonesia demi menuntut ilmu, mencari ilmu agama, apalagi ketika mendengar namanya Temboro tempat katanya Darul Hadis, karena emang Darul Hadis terbesar. Darul Hadis bahkan kalau kita kenal sekarang Darul Hadis yang ada di As-Said Al-Maliki Al-Hasani Al-Abasi itu yang ada di Tarim sekarang, atau mungkin punya Al-Habib Al-Bin Hafiz As-Salim. Nah, itu emang Darul Hadis, akan tapi ada yang di Indonesia, dan ini termasuk Darul Hadis yang terbesar yang mempelajari kutubus sitah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Semua kitab-kitab hadis ulama-ulama besar, bahkan fikih Syafi'i dari mulai tingkatan Fathul Qorib, dari I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Minhajul Talibin, semua dipelajari. Kalau akidah juga mantap. Akidahnya mulai dari Kifayatul Awam, dari Aqidatul Awam, kemudian sampai ada Sufi, semua dipelajari. Kalau misalnya dari mustalah hadis juga dipelajari, dari Qawaidul Asasiyah, Manhal Latif, sampai terakhir namanya Alfiyah Suyuti. Kemudian dari usul fikih juga, usul fikih dari Mabadi Awaliyah. Kemudian setelah Mabadi ada lagi namanya As-Sulam baru terakhir Jamul Jawami. Semua dipelajari di Al-Fatah. Kurang lengkap apa coba? Makanya ini dari Jepang jauh-jauh datang ke sini. Karena memang sudah sabdanya baginda Nabi SAW, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu kalau sampai ke negeri Cina. Ini bukan negeri Cina lagi, dari Jepang ke Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebagai pemuda, kita sebagai pemuda jangan pernah bosan namanya dalam menuntut ilmu. Jangan pernah berpikir bahwasanya ilmu ini malah membebani pikiran saya. Enggak. Justru kalau kita masih meluangkan waktu, kita masih berpikir keras, bekerja dan belajar menuntut ilmu agama, yakinlah hadirin, yakinlah saudara-saudara sekalian, yakinlah bahwasanya ini nanti yang akan mengangkat derajat saya. Ilmu agama inilah yang nanti akan menjadikan saya sebagai orang mulia. Ilmu agama inilah nanti yang akan mengangkat nama Indonesia menjadi nama terbaik kembali seperti dahulu kala. Dulu ketika ada proklamasi kemerdekaan, ketika Surabaya diserang dengan ultimatum dari luar, yang bisa nangani ini siapa? Santri. Cukup dengan bambu runcing senjatanya, sedangkan lawan dengan senjata angka 47, ada yang pakai tank, bazooka, senjata-senjata lengkap dari Amerika. Kurang apa coba? Lengkap senjatanya dengan ribuan pasukan melawan 2000 santri yang dari Surabaya. Maka setelah 2 hari ketika sebelum ultimatum datang, mereka sudah dipaksa untuk meninggalkan kota Surabaya. Akan tapi namanya santri pantang mundur. Santri tidak akan gentar siapapun yang akan menghalangi mereka, siapapun yang akan menyerang mereka. Ini yakin santri orang dulu. Maka ketika sudah datang waktunya penyerangan, datang semua bala tentara dari Belanda, dari Amerika, bantuan semua datang selesai. Akhirnya ketika diserang Surabaya,